Bismillah, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel Duo Undercover. Bismillah, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel Duo Undercover. Kita kajian lagi guys oleh Al Ustadz Abu Hanif Kusnadi Alipatada guys. Dengan topik kajian adalah amalan yang tertolak. Kita simak uraiannya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan ya akhwan. Tadi tiga yang terakhir saya agak sedikit merinci kembali, yaitu ibadah yang asalnya ada syariatnya tapi kemudian tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena adanya penambahan atau pengurangan atau pelanggaran. Ada tiga ya. Yang pertama tadi apa? Penambahan. Maka kalau tambahan ini mempengaruhi ibadah seperti tambahan salat. Ya, kalau sejak awal dia berniat ingin menambah salat Isya menjadi 5 rakaat, maka ibadahnya tertolak. Ya, ibadahnya tertolak. Jadi ada tambahan yang mempengaruhi tertolaknya, ada yang tidak mempengaruhi tapi dia hanya diterima dengan yang sesuai dengan yang disyariatkan. Seperti tadi puasa terus menambah. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka berpuasa sampai mengakhirkan takjilnya. Ya, kata Nabi SAW, segeralah berbuka, ajilu al-fitr, karena orang Yahudi menambahkannya. Nah, tambahan ini tidak diterima, tertolak kalau dia menambahkannya. Jadi ada tambahan yang sifatnya tidak sampai tertolak, ya. Jadi terkadang penambahan tersebut tidak membatalkan amal, ya, dan tidak membuatnya tertolak, seperti berwudu 4-4 atau berpuasa siang malam, ya, menyambungnya puasa lagi, yang namanya puasa wisal. Ini boleh bagi Nabi SAW, tapi selain Rasul SAW tidak boleh, ya. Ya. Ini akhi ya. Kemudian ada yang sifatnya mengurangi, ya, ibadah yang asalnya disyariatkan tapi ada kekurangannya. Nah, ada kekurangan ini, ada yang bisa kita rinci, ada yang bisa membatalkan ibadah itu dan ada yang tidak sampai membatalkannya. Seperti misalnya tidak bersuci ketika bersalat, ini membatalkan, mengurangi kan, atau tidak menghadap kiblat, atau tidak menutup aurat. Ini berkaitan dengan perintah atau larangan dalam salat yang berkaitan dengan khusus cara salat. Ya. Maka ya, atau tidak ruku, atau tidak sujud, atau tidak tumakninah. Ya, sebagaimana hadis tentang musiius shalah, ya, orang yang salatnya salah, ya, rusak. Karena dia tidak tumakninah. Diulang 3 kali, kata Nabi, irji' fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali, ya Rasulullah, inilah yang dapat saya lakukan salatnya. Maka diajarkan Nabi SAW. Ternyata kekurangannya adalah kekurangan pada tumakninah, dan ini membatalkan salat. Karena Nabi SAW mengatakan ulangi. Hati-hati akhi, ini kalau nggak salah perkataan seorang sahabat yang Hudzaifah, kalau saya tidak salah, ketika melihat ada orang salat cepat, kata beliau, kalau orang ini mati di atas salat seperti ini, maka dia mati tidak di atas agama fitrah, agama millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengurangi. Jadi ada pengurangan yang sifatnya membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Ya. Seperti misalnya orang yang tidak salat berjamaah. Dan ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu wajib. Ya. Bukan yang syarat, kan ada 4 pendapat salat berjamaah. Ada yang mengatakan syarat sahnya salat. Oh, ini bahaya. Jadi kalau salat di apartemen maka tidak sah salatnya. Harus berjamaah. Ini pendapat yang mana? Pendapat yang kedua adalah wajib, fardhu ain. Nah, kalau Anda salat di rumah, di apartemen, tidak di sini, maka berdosa. Tapi tidak mengurangi, ya, tidak membuat batal salat kita. Ini menurut pendapat yang kedua. Ya. Kemudian juga apalagi ya? Yang sifatnya mengurangi, banyak bergerak ketika salat, ya, lirik mata kiri kanan, ya. Yang penting tidak terlalu banyak, ya. Kalau
melakukan gerakan yang terlalu banyak, ini bisa membatalkan. Kalau menghitung uang Pak, batalkan atau tidak? Ya bisa membatalkan karena hilang ingatannya, dia betul uang ini berapa. Nah, ada beberapa gerakan yang mengurangi tapi tidak sampai membatalkan. Ya. Ya. Misalnya itu ya. Baik, selanjutnya ada pelanggaran dalam ibadah. Ini yang ketiga. Kalau tadi tambahan dan pengurangan, sekarang pelanggaran dalam ibadah. Nah, kita lihat pelanggaran ini kalau merupakan larangan khusus maka membatalkan. Tapi kalau tidak berkaitan dengan khusus maka itu larangan secara umum maka tidak membatalkan. Seperti orang yang sholat dengan pakai baju hasil curian atau korupsi. Sah atau tidak sholatnya Pak? Batal sholat tidak Pak? Ada orang sholat dia beli tapi hasil curian. Dia ketemu uang atau dia mencuri lalu dia sholat dengan baju yang dia pakai. Ya kalau maka kata Ibnu Rajab, jadi Bapak, kalau Anda ingin merinci perkataan apa yang saya sampaikan hari ini, silakan merujuk ke kitab Jawamil Ulum, kitab Imam Ibnu Rajab ketika mensyarah hadis kelima tentang Al-Arba'in Nawawi. Ini penjelasannya sangat lengkap ya. Mungkin penjelasannya kurang sempurna, Bapak bisa merujuk kembali ke kitab ini. Nah, kalau itu berkaitan dengan larangan secara khusus ya ikhwan kata beliau, maka tertolak. Seperti ketika i'tikaf, apa larangannya secara khusus yang bisa membatalkan? Berhubungan suami istri. Itu membatalkan. Ya, tapi kalau ghibah ya berdosa tapi tidak ada kaitannya dengan i'tikaf. Ya i'tikaf tapi dia reuni terus ngomongin orang. Ya ini juga tidak membatalkan tapi berdosa. Nah, seperti juga ya akhi, ya itu yang sering diperdebatkan, yang sering dibicarakan ulama adalah sholat di tanah hasil rampasan. Dia mengambil tanah orang lalu dia bangun rumah di situ lalu dia sholat sunnah di situ. Apakah diterima sholatnya atau tidak? Nah, seperti orang yang berhaji dengan uang koruptor, umrah dengan hasil uang korupsi. Ya. Kita katakan pendapat yang kami pilih Imam Ibnu Rajab, kalau berkaitan dengan larangan khusus, kalau tidak maka tidak mengapa tapi berdosa. Jadi silahkan sah hajinya tapi berdosa. Berhaji dengan bukan pisah haji. Ya, gimana itu Pak? Ya pakai pisah ummal, pisah ini. Kalau tidak berkaitan dengan ibadah itu maka tidak membatalkan. Ya, tapi dia dianggap berdosa karena tidak mentaati ulil amr. Gak suruh banyak-banyak bertobat di Arafah nanti. Atau berwudu dengan air curian ya. Apa ada ya mencuri? Bisa saja ya. Atau menyembelih hewan dengan pisau curian. Ya, tidak membatalkan sembelihannya karena tidak berkaitan dengan tapi dia berdosa. Ya. Maka kata Imam Rajab kita rinci, kalau larangan dikhususkan dalam ibadah itu maka membatalkan. Tapi kalau tidak maka tidak membatalkan. Ini larangannya secara umum misalnya. Nah ini akhirnya. Nah sekarang yang berkaitan dengan muamalah sekarang. Tadi ada tiga jadi tiga pertama adalah amalan yang tertolak karena sama sekali tidak ada syariatnya. Ya, kemudian yang kedua adalah amalan yang tertolak yang asalnya ada syariatnya, tapi ada tiga ya, penambahan, pengurangan dan pelanggaran. Pelanggaran tadi kita kaji dulu. Kalau dia pelanggaran yang berkaitan dengan larangan khusus dalam ibadah itu seperti tadi menghadap kiblat, bersuci, ya. Ini membatalkan. Baik ya ikhwan, nah dalam perkaitan muamalah ini ada dua. Ya, muamalah seperti jual beli, ya, hubungan dengan makhluk lah ya. Nah, ada larangan ya, muamalah yang asalnya tidak ada syariatnya, yaitu melakukan syariat baru dalam muamalah yang sudah ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Seperti di zaman Nabi SAW pernah terjadi ada orang yang mengganti hukum
Zina, hukum zina kalau belum menikah apa Pak? Di apa itu? Dicambuk ya. Kalau sudah menikah, nah ini ada orang, ini di zaman Nabi SAW, ya berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anak saya menjadi bekerja pada seorang si fulan. Kemudian dia berzina dengan istrinya si fulan tersebut. Kemudian aku menebusnya dengan 100 kambing dan pembantu. Jadi dia merubah hukum Allah dengan sesuatu yang baru. Sekarang ini kita lihat banyak orang Pak ingin merubah hukum ini, hukum waris, hukum apalagi dan lain-lain sebagainya. Nah ini tidak boleh, asalnya tidak ada. Maka Nabi SAW mengatakan 100 kambing dan pembantu tertolak darimu. Sedangkan anakmu tetap wajib dicambuk 100 kali. Dan diasingkan selama setahun. Kalau dulu diasingkan, kalau sekarang mungkin dipenjara ya, karena diisolasi begitu. Nah ini ya, ini sifatnya. Nah kemudian yang kedua, muamalah yang asalnya disyariatkan tapi ada pelanggaran di dalamnya. Ya. Nah ini kata Imam Ibn Rajab, ini kita lihat nih, apakah dia batal atau tidak, tergantung dua hal. Kalau itu menyangkut hak Allah maka batal. Tapi kalau menyangkut hak manusia maka dilihat apakah dia redha atau tidak. Seperti menikahkan wanita tanpa izinnya. Ya, zaman dulu Pak ya. Ya, dinikahin orang tua, pokoknya kamu mau ya, harus mau ya, papa yang nikahin. Nah, pernikahan ini sah atau tidak Pak? Iya, tergantung. Kalau itu menyangkut hak Allah, maka batal. Misalnya tidak ada wali, itu hak Allah kan syariat agama. Atau tidak ada saksi gitu ya, nikah apa itu namanya itu ya, maka ini batal. Tapi kalau sudah semua berkaitan dengan haknya si wanita, maka lihat, diserahkan ke wanita ini. Kalau dia redha maka, tapi kalau dia tidak redha, pernah terjadi kata Nabi, kembalikan dia kalau dia tidak mau. Nah itu berkaitan dengan hak makhluk. Kalau berkaitan dengan makhluk maka dirinci Pak ya. Ya, misalnya berkaitan dengan pernikahan tadi ya, menikah dengan dua adik kakak sekaligus. Wa antajma'u bainal ukhtain. Janganlah engkau mengumpulkan dua orang bersaudara menjadi istrimu. Ini berkaitan dengan haknya Allah. Walaupun dia bilang saya ridho Ustaz, daripada orang lain katanya dua istri sekalian aja katanya. Keridhaan ini tidak mempengaruhi karena ini menyangkut haknya Allah Azza wa Jalla. Wala tankihu ma nakaha abakum, juga menikah dengan ya mantan istri orang tua kita. Ya, tidak boleh. Mungkin mantan istri itu maksudnya ibu tirinya, tidak boleh. Walaupun sama-sama redha, tidak boleh. Kan itu menyangkut hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi tapi berkaitan dengan hak manusia maka menjadi sah jika yang terzalimi redha. Ya ikhwan, kalau antum mau membaca secara lengkap ada di sini ya. Ya. Nah ini yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari pelajaran tentang ini. Ya, ini kita memeriksa amalan-amalan kita ya ikhwan ya. Karena ada kisah Rasulullah SAW ketika perang Hudaybiyah, bukan perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ada utusan orang-orang Quraisy bernama Urwah bin Mas'ud. Setelah dia pulang melihat Rasulullah SAW bersama sahabatnya, apa dia bilang? Ya Quraisy katanya. Aku sudah pernah melihat raja-raja di seluruh Arab. Tapi aku tidak pernah melihat orang yang paling dihormati dan dikagumi oleh sahabatnya kecuali Rasul Muhammad itu, sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dia berbicara kecuali semua sahabatnya diam, menatap, tidak ada yang berani menatapnya, diam tertunduk. Tidaklah dia berwudu kecuali air wudunya diperebutkan. Tidaklah dia meludah kecuali ludahnya belum sampai ke tanah sudah ada yang ngambilnya. Kurang apa cintanya para sahabat ya ikhwan. Maka apa yang tidak dilakukan oleh sahabat, maka hati-hati ketika melakukannya. Karena kalau Anda
mengatakan itu bentuk kecintaan, maka kita katakan tidak ada yang melebihi cintanya sahabat kepada Nabi salawatullahi wassalamu alaihi. Ada pertanyaan, bagaimana menjawab tentang disebutkan perkara baru untuk contoh mengumpulkan mushaf dan tarawih? Ini ada syariatnya, kan tadi ma laisa minhu, yang tidak ada syariatnya. Kan ada syariatnya. Mengumpulkan mushaf ada syariatnya. Rasulullah SAW menulis, kan ada beberapa sahabat yang menjadi katibnya, sekretarisnya Nabi, tulis. Tapi kenapa belum dikumpulkan? Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Wahyu masih turun. Dikhawatirkan kalau dikumpulkan ada ayat baru, ada gimana caranya? Maka setelah, ya makanya ya akhi, hukum ketiga, sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis apa Pak? Ijma'. Apa-apa yang ulama ijma', maka kata Nabi mengatakan umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan. Tidak ada yang mengingkari. Ketika siapa? Umar bin Khattab mengumpulkan, atau siapa? Abu Bakar Siddiq mengumpulkan Al-Quran, tidak ada yang mengingkari. Ya. Kemudian tarawih, ya. Apa yang dikatakan Umar bahwa ini ni'mal bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, itu dari sisi bahasa. Ya akhi, tidak mungkin sahabat melakukan bid'ah. Apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dari sisi bahasa bid'ah itu semua yang baru namanya bid'ah. Badi'us sama, dialah Allah yang menciptakan langit, bumi. Maknanya sebelumnya tidak ada contohnya itu langit bumi, tiba-tiba diadakan. Langit bumi ini tidak ada contoh sebelumnya, maka disebut badi'u. Dialah yang menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada contohnya. Juga Nabi mengatakan ma kuntu bid'an minar rasul. Aku bukan bid'ah dari sisi Rasul, kata Nabi. Maknanya aku bukan orang pertama, Rasul sebelumku sudah ada. Nah, dari sisi bahasa apa yang disebut? Kenapa? Karena ada syariatnya. Nabi sempat tarawih. Ya kan, cuma beberapa malam, tapi dia tidak keluar. Kenapa? Aku khawatir Allah Ta'ala melihat kesungguhan kalian ikut sholat tarawih, aku khawatir itu akan dijadikan kewajiban. Maka setelah Nabi SAW wafat, penghalangnya sudah tidak ada, sahabat menghidupkan kembali. Jadi ini ada syariatnya. Kan tadi itu, ma laisa minhu. Apa-apa yang tidak ada syariatnya, ada syariat. Yeah. Bolehkah kita membenci pelaku bid'ah? Tergantung siapa ya akhi. Kalau tokohnya, maka kita membenci kemungkarannya. Tapi kalau hanya orang-orang pengikut-pengikutnya, jangan, ya kita nasihati. Tapi ada akhi, ini butuh rincian ya. Kapan kita boleh menghajar? Kalau itu mampu membuatnya jerah, maka boleh kita hajar ya, ini memboikot. Tapi kalau tidak ya ada rincian dari hukumnya, tidak boleh kita menggunakannya secara serampangan. Hadza wallahu alam, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi, subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah, alhamdulillah, dengan telah kita simak ya, tidak semua amalan kita bisa diterima, tapi ada amalan yang tertolak karena tidak sesuai atau menambahkan atau mengurangi ataupun melanggar aturan-aturan syariat Islam. Semoga kajian dari Ustaz Abu Hanif Patada ini bisa bermanfaat dan menjadi ibroh untuk kita semua ya. Thalabul ilm wajib sampai kita meninggal guys. See you next kajian. Wassalam.